Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisa desain pertemuan ke-10. Semoga sehat semua sampai bisa ketemu lagi dalam pertemuan minggu depan. Amin. Ya, selamat pagi ya. Semangat, 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 semangat. Ya. Ya, hari ini kita akan membahas lanjutan dari yang minggu kemarin ya. Perancangan sistem terinci tapi yang output. Ya, perancangan sistem terinci output tujuannya adalah untuk mengubah data informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah proses pengambilan keputusan. Jadi sering-seringnya hasil output dari sebuah sistem itu berantakan ya, tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan karena tidak sesuai aturan ya. Kalau tidak sesuai dengan aturan hanya output, maka tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Informasi yang berkualitas dapat digunakan meliputi hal-hal berikut yang ada di dalam perancangan sistem 3G output. Pertama adalah accessibility, yaitu easy to use interface. Kemudian dalam akses laporan, laporannya mudah diakses tanpa ada halangan sedikit pun. Kedua, timeliness, dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi. Jadi pada saat waktu yang ditentukan langsung keluar laporannya ya, tidak ada hambatan atau terlambat, sesuai dengan waktu pada saat dibutuhkan. Relevance, menghindari detail yang berlebihan. Jadi laporan itu harus menghasilkan output yang dibutuhkan. Kemudian jangan menghasilkan output yang tidak dibutuhkan tapi juga ditampilkan saja. Itu tidak bagus ya. Jadi yang ditampilkan harus sesuai yang dibutuhkan saja. Yang berikutnya adalah akurasi, bebas dari kesalahan. Jadi laporan yang dihasilkan, data, angka dan macam-macamnya harus bebas dari kesalahan. Jadi output yang sebelum ditampilkan harus diperiksa berkali-kali ya, jangan sampai ada kesalahan data, nilai, angka atau apapun, karena biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Usability, sesuai dengan model mental tipe cognitive user. Kalau bisa laporannya disesuaikan dengan tipe usernya ya. Jadi jika laporan digunakan untuk user yang bekerja di HRD, maka laporan harus disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di pada bagian HRD. Berikutnya, perancang output harus menjalankan suatu produk pada klien user yang akan menggunakan laporan. Perancang harus bertanya kepada klien format output apa yang sangat membantu dan sangat membingungkan. Jadi sebelum kita membuat laporan, kita harus bertanya-tanya kepada end user. Kira-kira format output laporan apa yang biasanya digunakan, yang sangat mungkin digunakan. Ya, jadi harus kira-kira format apa yang biasa digunakan dan mudah digunakan ya. Harus ditanyakan kepada end user. Untuk laporan yang dihasilkan sistem informasi paling banyak digunakan adalah dalam bentuk tabel dan bentuk grafik atau bagan. Ya, yang pertama adalah laporan untuk level manajemen yang berbeda, yaitu yang termasuk di dalamnya adalah laporan berhierarki. Ya, laporan ini dibuat untuk masing-masing level manajemen sesuai permintaan. Jadi laporan untuk bagian manajer atau eksekutif berbeda untuk laporan bagian direktur dan pegawai di bawahannya. Jadi levelnya berbeda, maka laporannya berbentuknya berbeda sesuai hierarkinya. Nah, ada dua macam laporan berhierarki. Yang pertama adalah filter report. Ya, laporan dirancang untuk memfilter elemen yang pilih dari database sehingga pengambil keputusan akan memperoleh laporan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, biasanya data filter terdapat di atas. Nah, jadi dari database biasanya langsung ditampilkan di laporan tanpa ada filternya. Itu bahaya sekali. Jadi harus ada filternya. Jadi filter laporan digunakan untuk sesuai kebutuhannya. Misalkan ingin menampilkan tanggal 1 Juni sampai 5 Juni, itu makanya harus bisa difilter sesuai kebutuhan. Kedua, responsibility report. Laporan dibuat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan. Apakah SEO, manajer pemasaran, atau sosial media, atau siapa. Nah, jadi di dalam report harus ada yang bertanggung jawab di sebelah bawahnya. Bagian apa yang bertanggung jawab?
Jika tidak ada bertanggung jawab, laporannya itu maka tidak valid ya, tidak valid untuk digunakan untuk pengambilan keputusan. B. Laporan yang membandingkan data. Laporan ini membantu manajer dan user lain dalam memilih dua item menyusun kesamaan atau tidak perbedaan. Dengan perbandingan ini, user berada pada posisi terbaik untuk membuat keputusan rasional. Nah, jadi ada biasanya laporan ditampilkan dalam dua jenis ya, data 1 dan data 2. Nah, laporan ini biasanya digunakan untuk mengambil keputusan yang rasional. Jadi ditampilkan dua data sekaligus, data A dan data B dari sumber atau data yang berbeda, menggunakan untuk mengambil keputusan yang rasional. Nah, ini kadang-kadang muncul ya dalam hal-hal pengambilan keputusan yang kompleks. C. Laporan untuk monitor variansi data. Laporan ini dibedakan menjadi varian report, yaitu laporan dibuat untuk membandingkan standar hasil atau diperoleh. Biasanya laporan ini dibuat sesuai dengan waktu atau selesai proses. Nah, ini dibuat berdasarkan waktu selesainya proses, makanya disebut dengan varian report. Exception report. Laporan ini seperti varian report tapi berbeda kuota dua batasan untuk proses aktivitasnya. Ya, laporan ini hanya buat berdasarkan batasan atau kuota. Ya, kalau varian report dibuat sesuai selesai proses. Kalau ini dibuat berdasarkan kuota atau batasan yang menggunakan user yang menggunakan. Laporan berbentuk grafik, antara lain ada bagian garis, line cut, variasi dari data yang ditunjukkan dari bentuk garis atau kurva. Bagian garis mempunyai beberapa kebaikan, yaitu dapat menunjukkan hubungan antara nilai dengan baik, dapat menunjukkan beberapa titik, meningkatkan ketepatan dapat diatur sesuai dengan segalanya. Yang terakhir adalah mudah dimengerti. Ya, kadang-kadang ada beberapa user yang dengan mudah menggunakan bagian garis, dia mudah mengerti menggunakan bagian garis dibandingkan bagian yang lainnya. Ya, itu ini disesuaikan dengan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan user atau kebiasaan user ya. Kebiasaan menggunakan bagian atau grafik yang mana, yang lancar atau yang lain. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan user ya. Terus yang berikutnya adalah bagian grafik yang berikutnya adalah bagian pastel atau pie chart, merupakan bagian yang membentuk lingkaran. Ya, mungkin Anda sering lihat ya, tiap potongan itu ada menunjukkan data-data yang berbeda. Kebaikannya baik untuk perbandingan, sebagian dengan keseluruhannya, mudah dimengerti. Nah, ini juga disesuaikan dengan usernya ya. Jika user atau bagian pada kantor itu biasa menggunakan pie chart, maka menggunakan pie chart. Ya, jadi mungkin ada yang mudah menggunakan pie chart untuk membaca datanya, maka gunakan pie chart. Ya, pie chart dan line chart sama-sama mudah dimengerti, tapi juga melihat kebiasaan user atau pada bagian yang ada di kantor menggunakan bagian yang mana, seperti itu. Pedoman perancangan laporan. Teknik perancangan laporan dimulai dari perancangan laporan yang di kertas. Yang harus diperhatikan adalah organisasi dari layar, justifikasi dari data dan pelabelan, judul, spasi, identifikasi judul layar, warna. Nah, jadi organisasi dari layar adalah laporan harus disesuaikan dengan besarnya layar. Jangan sampai laporan itu ada bagian yang hilang karena tutup oleh layar atau gimana. Ya, jadi harus disesuaikan dengan layar monitor. Jika laporan harus terlihat semua di dalam layar monitor dan bisa dibaca. Kemudian justifikasi itu data dan pelabelan. Ya, justifikasi itu maksudnya organisasi kolom yang ada di laporan ya. Jadi field data dan label harus bisa dibaca semua. Kemudian judul harus disesuaikan dengan isi laporan. Jika isi laporannya adalah mengenai keuangan, maka judul laporannya adalah berkaitan dengan keuangan. Spasi dari laporan juga digunakan spasi sesuai kebutuhan agar mudah dibaca. Kemudian identifikasi judul dan layar. Ya, judul harus bisa dibaca dan disesuaikan dengan layar monitor yang digunakan. Kemudian warna. Laporan harus bisa dibaca dengan mudah. Warna huruf dan warna laporannya harus disesuaikan agar mudah dibaca. Pengaturan tata letak isi output. Ya, pengaturan tata letak isi output ini berkaitan dengan
si programmer ya. Nah, jadi output itu berkaitan juga printernya. Nah, itu maka berkaitan dengan si programmer untuk merubahnya. Nah, ini mengatur kelompok atau letak output sangat penting ya, karena nanti jika di print harus bisa mudah dibaca dan mudah dilihat. Yang masih lanjutannya mengatur letak output. Bagi pemakai sistem digunakan untuk menilai isi dan bentuk dari output apakah sesuai dengan kan atau belum. Ya, jadi tata letak output berpengaruh ya, apakah sudah sesuai atau belum yang diinginkan oleh bagian atasnya. Nah, jika sebelum sesuai maka harus dilaporkan ke programmer untuk merubah tata letak outputnya. Ya, jadi output ini penting sekali untuk menentukan posisi kolom, baris, dan informasi yang harus disajikan di satu output. Disesuaikan dengan user dan disesuaikan juga dengan manajer di atasnya user. Jadi harus terbaca semua dan mudah digunakan. Nah, mungkin sudah semua. Kemudian ada tugas atau quiz yang harus dikerjakan. Coba Anda cari contoh laporan hierarki, filter report, accountability report. Kemudian laporannya menginginkan data, laporan monitor variasi biasa, laporan berbentuk grafik. Jangan lupa disebutkan sumbernya. Nah, jadi ini semua Anda cari contohnya ya. Jangan lupa disebutkan sumbernya diambil dari web mana. Tidak boleh copy paste dari temannya ya. Jika copy paste dari temannya maka nilai tugasnya 20. Ya, dikumpulkan paling lambat hari Rabu 16 Juni 2021 by email yang biasanya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya langsung. Ya, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Semoga bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat minggu depan. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.